Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas KPPS di Kota Salatiga dilindungi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pemilu semakin dekat, para calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampanye. Dua tersangka sindikat pencurian modul penguat sinyal tower BTS ditangkap Satreskrim Polres Brebes. Menjelang pemilu, KPU Kabupaten Klaten melantik 29.000 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Seluruh anggota KPPS dituntut bekerja profesional dan menjaga netralitas demi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Desa Kanoman, Tokyo. Pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu tahun 2024 berlangsung di Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko, Klaten. Pelantikan anggota KPPS dilakukan secara serentak di masing-masing desa di Kabupaten Klaten. Total 29.000 anggota KPPS yang dilantik akan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat unit terkecil, yaitu di TPS. Komisioner KPU menuntut agar setiap anggota KPPS bekerja secara profesional dengan menjaga netralitas, teliti, dan jujur. Kita selalu menyampaikan, pertama, mereka harus bersikap profesional, kemudian menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua bertindak jujur, apapun hasilnya dituangkan, kemudian yang terpenting ada teliti kepada siapa yang berhak menggunakan hak pilihnya, teliti dalam mengidentifikasi suara nisah atau tidak, kemudian menulis, menghitungkan, menyalin, itu juga harus teliti. Itu yang kami tekankan. 29.000 anggota KPPS yang dilantik ini akan menjadi penyelenggara pemilu di 4.198 TPS di Kabupaten Klaten. Pada setiap TPS terdapat 7 anggota KPPS. Dalam pemilu mendatang, KPU Klaten menargetkan tingkat partisipasi pemilih sekitar 82%, sedang jumlah DPT di Kabupaten Klaten mencapai 971.518 pemilih. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ribuan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 di Kota Salatiga akan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari Pemkot. Pemkot juga akan menerjunkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan petugas KPPS selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024. 4.564 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 di Kota Salatiga secara resmi dilantik oleh Ketua KPU Kota Salatiga pekan lalu. Seluruh anggota KPPS yang telah dilantik akan bertugas di 652 tempat pemungutan suara atau TPS. Dalam pelantikan, anggota KPPS juga memberikan sumpah untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam melaksanakan tugasnya. Selain mendapatkan honor yang berkisar 1,1 hingga 1,2 juta rupiah, petugas KPPS juga mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari Pemkot Salatiga. Fasilitas ini diberikan agar kejadian pada pemilu 2019 lalu tidak terulang lagi. KPU kemudian belajar dari pengalaman 2019 di mana banyak penyelenggara ad hoc yang sakit sampai dengan meninggal dunia. Sehingga dalam pemilu 2024 kali ini, KPU kemudian membuat kebijakan khususnya kesehatan, tercover dalam kesehatan BPJS maupun yang tenaga kerja. Namun juga kami apresiasi pemerintah kota juga menyiapkan fasilitas kesehatan yang ada sampai di tingkat kelurahan. Pemkot Salatiga juga akan menerjunkan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga untuk memantau kesehatan KPPS selama bertugas saat pemilu 14 Februari mendatang. Selama proses sampai dengan tanggal 19 dan sesudahnya,
Ini untuk DKK menyiapkan semua nakes yang ada sampai tingkat kelurahan untuk membackup terutama kesehatan para penyelenggara ini. Jangan sampai kejadian tahun-tahun dulu terjadi lagi. Setelah dilantik, petugas KPPS bertugas melakukan sinkronisasi DPT di masing-masing TPS. Ikut mengawasi jalannya distribusi logistik di masing-masing TPS hingga nantinya menyelenggarakan pemilu tanggal 14 Februari dan menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara hingga tanggal 25 Februari 2024. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 berkampanye di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Keduanya bertemu rakyat pemilih dan berkonsolidasi dengan para pendukung untuk menghadapi hari pemungutan suara 14 Februari mendatang. Senin pagi, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Itqon, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar yang rela kehujanan untuk bisa bertemu langsung capres yang berduet dengan Muhaimin Iskandar itu. Anies menyampaikan banyaknya permintaan rakyat selama berkampanye ke berbagai provinsi di tanah air untuk menyelesaikan permasalahan rakyat kecil yang selama ini tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Mereka menginginkan pemerintah yang berubah, bukan hanya pemerintah yang memikirkan yang besar, tapi memikirkan yang kecil. Yang sekarang yang kecil ini dipikirin dikasih bansos, tapi tidak disiapin lapangan pekerjaan. Kalau tidak dipikir lapangan pekerjaannya, yaitu tidak menyelesaikan masalah. Jadi banyak sekali PR itu, makanya kita ikhtiarkan sama-sama. Minggu malam di Jakarta, Anies menghadiri undangan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Senior Emil Salim. Dalam pertemuan tersebut, Profesor Emil Salim berdiskusi dan menyampaikan sejumlah masalah yang harus diselesaikan pemerintah, terutama mengenai krisis iklim, ketimpangan indeks pembangunan manusia antara Jawa dan luar Jawa, serta pembangunan daerah tertinggal. Dan Minggu sore, Anies menghadiri kampanye akbar Partai Keadilan Sejahtera di Purwakarta, Jawa Barat. Anies disambut ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi. Sedang cawapresnya, Muhaimin Iskandar, Senin pagi memulai kampanye akbar di kota Yogyakarta. Pada kampanye di Gedung Amphitheater Pura Wisata Kota Yogyakarta, Muhaimin Iskandar menyampaikan optimismenya bisa meraih kemenangan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan dari seluruh kalkulasi, insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga NU, warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda terus. Hari ini alhamdulillah warganya bersatu padu, menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa Amin menang. Caimin juga meminta seluruh pendukungnya mengawal perolehan suara di seluruh TPS yang ada untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kampanye akbar di Kota Semarang. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari Minggu menghadiri kampanye akbar di Kota Semarang. Kampanye akbar ini juga dihadiri oleh juru kampanye dari seluruh partai pendukung pasangan ini. Capres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut mengaku optimis meraih suara maksimal di Jawa Tengah. Dalam orasinya, Prabowo Subianto menyampaikan upaya pertama yang akan dilakukannya jika dirinya mendapatkan mandat untuk memimpin Indonesia ke depan, yaitu memberi makanan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia. Diberi mandat oleh rakyat Indonesia, yang pertama kali kami laksanakan memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat ototnya, kuat tulangnya, cerdas otaknya, akan bisa bersaing.
Dalam kampanye di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang tersebut, seluruh juru kampanye bersama Prabowo Gibran juga melakukan pawai keliling dengan kendaraan khusus. Kirap kebangsaan juga dimeriahkan barisan kesenian serta kostum adat yang dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga ke lapangan Simpang 5. Melihat antusiasme warga, tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakin akan bisa memenangkan suara rakyat Jawa Tengah. Kalau kita lihat yang hadir ini dari di jalan sampai tadi di lapangan kurang lebih hampir mencapai 200.000 orang. Ini suatu angka yang luar biasa dan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi dan Mas Gibran, dukungan kepada Pak Prabowo terutama di Jawa Tengah ini terus meningkat. Sesuai harapan kita bisa menjadi mendapatkan suara yang paling banyak di Jawa Tengah ini. Banyaknya warga yang membawa anak saat kampanye di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang menjadi sorotan Bawaslu Kota Semarang. Pihaknya menemukan ratusan anak di bawah umur yang memakai baju kampanye. Agar tidak melanggar aturan, anggota Bawaslu pun mengingatkan agar anak tidak memakai atribut kampanye. Nah, sejauh ini sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya, sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu diikuti. Dalam kegiatan kampanye dan kirap budaya yang digelar Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Simpang 5, Bawaslu Kota Semarang menerjunkan 50 personil untuk mengawasi jalannya acara. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkampanye di Yogyakarta dan Riau. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari Minggu menghadiri kampanye terbuka di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga yang kebanyakan adalah simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mendengarkan janji kampanye Ganjar. Ganjar berjanji akan menambah cakupan sekolah gratis agar pendidikan bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Dalam kampanye terbuka di Alun-Alun Wates juga dilakukan simulasi pencoblosan surat suara untuk paslon nomor urut 3 dan bagi-bagi kaos. Sementara itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, Senin pagi berkampanye dengan mengunjungi Pasar Bareng, Jombang, Jawa Timur. Dalam kampanyenya, Atikoh mendapatkan keluhan dari warga soal tingginya harga bahan pangan yang semakin menekan perekonomian warga selama ini. Sedang calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menggelar agenda kampanye pertama di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bersama simpatisan, ia melakukan konvoi dengan menggunakan bentor. Sebelumnya, Mahfud MD dijemput ribuan simpatisan setelah tiba di Pekanbaru untuk menghadiri dialog bersama masyarakat di Kota Pekanbaru. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, adat, masyarakat hingga simpatisan masyarakat, Mahfud menjanjikan perbaikan kesejahteraan perempuan dan ibu, terutama ibu yang bekerja. Akan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu. Diskusi tersebut juga membahas sejumlah keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Pekanbaru, seperti sengketa tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan.